Legal Talk kali ini kita bicara mengenai masalah kode etik advokat, terutama yang lagi rame, Bang Hotman Paris Hutapea, ya, sebagaimana apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya di Legal Talk edisi sebelumnya, menyatakan bahwa ada dugaan bahwa Bang Hotman Paris keluar dari Peradi itu dikarenakan ingin menghindari proses kode etik yang sedang dilaporkan atau sedang berjalan terhadapnya di Dewan Kehormatan Peradi. Nah, kita mau tahu hasilnya apa, apakah itu nanti menyatakan bersalah atau tidak. Tapi kita mencoba untuk tebak-tebakan secara hukum. Ya, apakah yang dilakukan oleh seorang Hotman Paris itu benar atau tidak, tuduhannya terbukti atau tidak, ya seperti itu. Kita juga boleh untuk tanya jawab. Nanti ini juga saya agak gaptek, saya akan coba itu nanti di save dan masuk ke feed Instagram supaya teman-teman yang belum bisa bergabung dengan live bisa melihatnya. Ya, ini kontribusi saya lah sama profesi ini, sama organisasi ini, seperti itu ya. Yang pertama itu apa sih kode etik advokat itu dan apa advokat itu sendiri? Nah, advokat itu identik sekali jadi satu dengan istilah profesi yang terhormat, atau kata lainnya itu adalah officium nobilium, ya, yang bisa juga orang katakan itu istilah officium nobile kata orang, atau officium nobile, ya, seperti itu. Di mana seorang itu dalam menjalankan profesinya itu harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi baik pada saat menjalankan atau tidak sedang menjalankan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itu dulu. Ya, terima kasih Adinda Billy Nobel dari Tulungagung. Ya, dengan yang lain oke. Nah, jadi saya ingin membahas tuh. Jadi kemarin advokat senior itu mengatakan bahwa yang dia lakukan joget-joget contohnya ya, joget-joget dengan wanita seksi berbikini di Bali, itu harus dilihat konteksnya dong, ya, harus dilihat konteksnya itu pada saat sedang di Bali, ya, pada saat sedang di Bali. Ya, memang nggak salah kalau dansa atau joget-joget erotis atau berjoget dengan wanita berbikini itu di Bali, nggak salah, karena memang tempatnya itu seperti itu. Tapi yang menjadi problem ketika itu disiarkan melalui media sosial. Artinya apa? Tempatnya udah lagi nggak di Bali lagi, gitu loh. Tempatnya menjadi ranah publik. Sama saja menyiarkan tarian erotis, menyiarkan orang berbikini ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Nah, seperti itu. Jadi konteksnya bukan lagi di Bali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, advokat senior itu mengatakan bahwa kode etik itu hanya bisa dikenakan ketika sedang menjalankan tugasnya saja. Jadi kalau dia sedang tidak menjalankan tugasnya, tidak bisa dikenakan kode etik. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, tadi kan udah saya jelasin tuh. Officium nobile itu atau officium nobilium itu, ya, orang yang profesi terhormat dalam menjalankan profesinya itu harus menjaga citra, martabat dan kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah dan kode etiknya pada saat menjalankan atau tidak menjalankan profesinya. Jadi profesi itu melekat ke dia, ke orang tersebut, tidak bisa dilepaskan dari itu. Ya sama aja kayak gini, seorang polisi pada saat dia tidak sedang menjalankan tugasnya, memang dia berhak atau dia boleh semau-mau di luar tugasnya, gitu. Polisi, ini kan penegak hukum, sama-sama penegak hukum ya. Kita ambil sejajar. Hakim, pada saat dia tidak bersidang, boleh dia menjalankan hal yang tidak sesuai
menjalankan hal yang melanggar norma kepatutan. Itu. Boleh tidak? Nah, itu. Dan lagi apakah bisa diproses secara kode etik? Ya bisa. Dan yang saya dengar memang ini sedang diproses. Memang sedang diproses. Mas Amri, selamat bergabung dari Hukum Online. Nah, tinggal kita menunggu apakah proses ini nanti bisa dibuktikan atau tidak. Makanya saya pengen tebak-tebakan secara hukum apakah dugaan kode etik, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat seniornya terbukti atau tidak. Ya bisa benar bisa salah. Cuman ya ini kan wujud keresahan kami nih, advokat-advokat muda sebenarnya terhadap tingkah laku para senior ini gitu loh, ya. Oke, berikutnya saya bahas lagi mengenai masalah tadi yang di joget-joget di Bali. Ya, jadi sebenarnya kalau itu memenuhi unsur pidana, artinya ada pornografi di situ, bisa dilaporkan ke kepolisian, ya, ke kepolisian, karena mengandung muatan kesusilaan. Dan apalagi kan undang-undang ITE ini kan tidak mengenal kompetensi absolut, jadi bisa dimanapun dengan digital yang mencakup seluruh wilayah. Tentunya hal ini tidak menjadi batasan untuk hal tersebut, ya. Saya akan coba juga, ini saya baca nih, ya, di Kode Etik Advokat itu di pasal 3, ya, huruf F dan huruf G. Ini, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Nah, gitu loh. Jadi advokat tuh nggak boleh juga ngambil sembarang kerjaan apabila kerjaannya itu bisa mengganggu derajat advokat itu tersebut, gitu loh. Jadi karena di officium nobile ini harus dijaga banget. Jadi kita pikir mau ngambil kerjaan ini gimana nanti, ya, dengan profesi saya terganggu nggak, citranya terganggu nggak, seperti itu. Jadi nggak bisa sembarang hal. Mau jadi pengusaha juga orang nggak dilarang untuk menjadi pengusaha, gitu. Tapi harus dilihat lagi latar belakang dia sebagai seorang advokat itu, ya. Bro Sunan, terima kasih sudah bergabung. Saya coba pemanasan dulu. Ini ingin bergabung boleh nih, saya lagi coba. Oke, selamat bergabung Bro Sunan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Kita pemanasan dulu. Sehat. Puasa, Bro? Alhamdulillah puasa. Puasa ya. Kayaknya mulai diserang tuh di IG. Diserang atau nggak diserang, namanya advokat itu biasa. Biasa, ya kan? Tapi betul. Justru serangan tersebut itu jangan mematahkan kita untuk menyuarakan sesuatu yang baik dan benar. Yang baik dan benar, itu penting. Ya. Itu penting sekali. Karena menurut saya saat ini banyak keresahan di kalangan advokat, baik itu yang advokat-advokat muda maupun yang senior terhadap kelakuan beberapa advokat, ya. Kelakuan beberapa advokat cuman takut menyuarakan karena merasa subjek ini, orang ini, advokat senior ini, abang kita ini sudah mempunyai massa dan follower yang kuat, gitu loh. Jadi seolah-olah apa yang nanti disampaikan oleh dia itu adalah sesuatu yang benar, gitu loh. Udah kayak nabi gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh saya, apa yang dilakukan oleh Bro Sunan ini, ya butuh keberanian lebih untuk menyuarakan kebenaran. Bukan begitu, Bro? Ya, saya sepakat dan sependapat, ya. Artinya tolong para netizen juga harus bisa mencerna atau berpikir yang jernih, ya, bahwa apa yang membuat sesuatu yang kita suarakan ini bukan dalam bentuk karena iri dengki, ya, tapi lebih kepada kami selaku advokat muda ingin mempunyai abang atau senior kita itu bisa menjaga tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat tentunya, ya. Jadi kalau ada yang bilang memang melanggar apa,
ya. Kalau Bang Hotman itu dansa atau apa namanya punya aspri banyak, loh itu sih tidak ada secara pidana, tidak diatur dalam undang-undang, tapi secara Ya, sosial kontrol, ya, saya harus katakan bahwa itu adalah wujud dari gradasi moral, sehingga ya, nanti betul. para advokat muda atau wanita-wanita muda khususnya berpikir, ah, saya numpang pansos supaya nanti saya dikenal, saya bisa endorse, saya bisa siapa tahu jadi artis. Nah, itu kan sudah menjadi satu perihal yang kurang baik kalau menurut saya ya. Ya, Jadi ya. Standar moral itu memilih turun. ya Betul. memilih jalan-jalan pintas, nggak apa-apa saya dipeluk-peluk, yang penting saya jadi viral, saya jadi terkenal, kan nggak begitu gitu loh. Iya, iya, betul. Nah, saya juga pengen mengulas tentang apakah yang dilakukan oleh Bang Hotman Paris ini masuk ke apa namanya itu pelanggaran kode etik atau bukan. Jadi kayak kita tebak-tebakan aja, bro. Sebelum putusan ini kan kita belum tahu sudah putus apa enggak ya. Kita Ya, sampingkan lah itu. Cuman kita ya, coba tebak-tebakan lah. Dan karena ini kan keresahan kita selaku advokat muda, dan saya termasuk karena saya satu organisasi dengan beliau, ya. Jadi ini cukup apa menyita perhatian kita sebenarnya. Makanya kan advokat itu kan adalah profesi yang terhormat, officium nobile, dan itu melekat. Jadi tidak hanya kita pada saat kita menjalankan tugas saja di dalam pengadilan, di luar pengadilan, bahkan kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau kita bisa gampangnya, ini kita harus samakan saja dengan aparat penegak hukum yang lain, polisi, jaksa, hakim, contohnya gitu, yang sama dengan ya, kita. Nah, apakah hakim, jaksa, polisi ini boleh melakukan hal-hal yang tidak patut di luar tugasnya? Kan gitu, ya, nggak boleh betul. juga. Sama saja, nggak boleh juga. Tetap juga dia harus apa namanya itu menjaga, gua polisi, gua harus bersikap baik, ya kan? Nggak boleh apa semua wenang-wenang kan gitu kan, walaupun di kehidupan sehari-hari, begitupun hakim, begitupun jasa, begitu juga advokat. Dan Bang Hotman kan pernah bilang juga, ini nggak bisa dilakukan kode etik karena hal tersebut di luar tugas apa namanya itu seorang pengacara, seorang advokat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini melekat gitu loh. Ambil contoh gini, analoginya, polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, sabu-sabu itu kan bukan dia dalam rangka menjalankan tugas. Dalam rangka Itu kan tugas, kehidupan sehari-hari betul, dia, betul kan? betul. Tapi bisa nggak Dan dia diberhentikan atau disanksi bisa, secara etik? bisa, Bisa kan? Dan bisa. terjadi gitu loh. Iya. Katakan Dan terjadi. abang kita tuh selalu bilang, loh itu kan pribadi saya, ya kan urusan saya. Kalau memang pribadi, tolong jangan dipublikasi. Ya, Nah, betul. ketika Betul dipublikasi sekali. ranahnya bukan ranah pribadi, ranah Bukan konsumsi ranah pribadi publik. lagi. Ranah Nah, konsumsi publik di mana setiap orang dapat mengakses, dapat melihat, termasuk anak-anak remaja, termasuk anak-anak generasi wanita yang muda-muda itu dapat melihat, dapat mengakses. Jadi salah saya rasa kalau dibilang itu pribadi saya, Anda iri. Bang Hotman perlu tahu ya. Saya kenal Bang Hotman itu di salah satu stasiun televisi swasta, ya, acaranya Bang Deddy Kobuser. Di situ tema acaranya adalah lawyer-lawyer top ibu kota. Artinya Bang Hotman diundang, Mbak Elsa Sarif diundang, saya diundang. Artinya saya sudah masuk kategori yang cukup dikenal di masyarakat. lawyer Bukannya, top, sejajar dengan ya, Hotman Paris dan Elsa ya, Sarif. Nah, bukan saya dekat sama Bang Hotman, berkawan sama Bang Hotman, atau saya jadi pansos, saya jadi terkenal. Bukan, gitu loh. Jadi sangat salah kalau orang-orang mengatakan saya iri atau saya mau pansos, itu sangat salah. Ya, yang saya ingin suarakan adalah, ya, kebetulan saya ini memiliki klien 90% itu wanita, ya, dan juga sudah banyak ibu-ibu pejabat, ya, wanita-wanita public figure sudah berkeluh kepada saya, iya, kok belum ada yang berani menyuarakan bahwa betul. ada terkesan istilahnya jadi tidak baik, ya, sementara wanita-wanita Indonesia itu kan bermartabat dan mengikuti apa namanya budaya timur, bukan ke barat-baratan. Silahkan saja, ya, abang kita bilang ini kan cara saya marketing kafe saya. Banyak cara marketing yang tidak perlu mempertontonkan, ya, Betul. peluk-pelukan, dansa-dansa dengan Banyak baju-baju Sar. yang kurang etis lah, dengan tarian-tarian erotis, kan banyak caranya. Sederhananya, kalau mau mempromosikan sesuatu tempat kita, restoran, klub atau kafe, kita bisa kok menyampaikan dengan santun, dengan baik.
datang yuk guys ke tempat saya. Tempat Iya, saya ini protokol kesehatannya terjamin, ya kan? iya, Masakan makanannya enak, minumannya enak, segar, iya. suasana atmosfernya rame, ya kan? Live musiknya enak didengar, buat dansa-dansa banyak, ya. Coba sekarang kita sama-sama lah, nggak usah bela siapa-siapa, nggak usah bela saya juga nggak minta dibela, nggak minta didukung sama netizen, ya. Coba kita lihat sama-sama, ada nggak promosi kafe atau klubnya si abang kita itu dengan apa persis yang saya sampaikan. Promosi misalnya di Zoom, chicken wingnya enak Nggak ada. loh, ya. Setahu saya nggak ada ya. Nah, Setahu wah saya nggak minumannya ada. segar loh, gitu kan. Iya. Nah, kan begitu. Message-nya yang sampai ke kita, ke saya ini Kacamata subjektif pribadi saya ya. gitu. Ya, kacamata saya message-nya nggak gitu. Yang message yang sampai ke saya itu seolah-olah ya Bang Hotman Paris itu berhasil, terkenal, kaya raya, wanita mendekat sama dia. Joget-joget sama dia itu mendekat sama dia. Jadi nggak ada latar belakang itu apa nama itu apa tadi itu ya Marketing, kafe, mempromosikan klub marketing klub. atau kafe. Nggak ada, message-nya nggak sampai Betul, kalau itu gitu loh. betul, Jadi betul. ketika kenapa juga baru sekarang kan dari dulu kan bisa sebenarnya itu dikasih tahu dari awal. Ini kan setelah ada kejadian ini ya kan bergulir-bergulir baru beliau mengatakan hal tersebut gitu loh. Ya, ini yang kita sayangkan. Saya prihatin. Cuman artinya gini, sama seperti Bro Sunan bahwa saya kagum sama Bang Hotman Paris dan nggak ada masalah pribadi ya. Saya, Betul. Bro Sunan mungkin kita nggak punya masalah pribadi. Dia kawan saya Kita, kok, gimana? ya iya tuh. Nah, kita nggak punya masalah pribadi dengan itu. Cuman ada beberapa hal ya kami para junior ini boleh dong Iya, mengkoreksi gitu loh. betul, Boleh dong mengkoreksi. betul. Tapi saya sayangkan ketika ada kritik dan koreksi itu jangan sengit gitu loh. Akan lebih elegan sebenarnya kalau Bang Hotman itu mengatakan oke, kalau adik-adik saya atau dari rekan-rekan yang saya merasa saya kurang berkenan, saya mohon Iya, maaf, saya perbaiki. Itu lebih iya, top. Saya akan derajat dari Bang Hotman akan naik lebih tinggi daripada itu. Cuman kalau betul. itu sengit, nyindir-nyindir segala macam, aduh saya rasa kurang Dan kurang tepat, ya kan? Benar kan begitu, bahkan Bro? nantang-nantang gitu loh. Dia nantangin lagi, Iya. ya kan? Nantangin lagi. Jadi Nah, ya udah, ya saya rasa gitu. Kita coba tebak-tebakan. Menurut saya mungkin dari Dewan Kehormatan akan mengeluarkan putusan yang kurang lebih pendapatnya sama dengan saya dengan Bro Sunan mungkin bahwa memang ada pelanggaran etiknya. Nah, cuman masalah berat atau tidaknya saya kurang tahu. Cuman ada dua hal kan yang dituduhkan itu masalah flexing atau pamer-pamer dengan berjoget dengan wanita-wanita seksi ya bisa dikatakan mengeksploitasi wanita ya. Kalau saya sih masalah pamer-pamer sih nggak ada masalah, ya nggak kan? ada Nggak ada masalah, masalah. bos. Kita dari cash Saya flow juga lah, masih pamer kok. cash flow. Nah, Berusunan kan sering pamer, tapi bakal asal masih tahap wajar, itu nggak ada masalah. Orang kita pengen mengaktualisasikan diri kan, bahwa kita berhasil loh, Pencapaian, ya kan? ya, pencapaian Pencapaian kesuksesan kita itu kita. wajar, itu boleh, Nggak ada problem, nggak ada boleh. masalah dengan itu. Ya, cuman kalau ketika udah masalah perempuan dan ya mungkin saya siapapun berusunan dengan yang lain juga biasa kan joget-joget dengan cewek. Cuman nggak usah di publish gitu loh. Jadi ujungnya standar moral orang akan turun, ya kan? Seolah-olah hal yang biasa setiap lawyer akan seperti itu mungkin kan gitu. Kan nggak juga. Gini, bro, ini kita bacain ya, kita kasih kesempatan para netizen punya pemikiran seperti apa, ya. Iya boleh, Tadi boleh. tadi saya baca ada yang bilang wanitanya juga yang mau sama Bang Hotman, ya. Iya. Dan tidak ada kok dalam hal ini yang dirugikan, ya. Jelas kalau bicara dirugikan, ya secara pidana tidak ada, ya. Dan kalau bicara pribadi seharusnya tidak dieksploitasi ke sosial media atau tidak diviralkan, ya. Tapi ketika menjadi konsumsi publik itu yang menjadi satu persoalan. Inilah gunanya yang namanya social control. Social control. Social control. Jadi wanitanya tidak keberatan, itu kan hanya segelintir orang yang menyatakan. Pernah nggak dibayangkan apa rasanya para orang tua yang anak-anak gadisnya dipeluk-peluk seperti itu dan dipublikasi ke
ke seluruh orang sehingga jutaan orang bisa melihat. Pernah nggak dibayangkan? Pernah nggak dirasakan, ditanyakan seperti apa? Iya. Gitu. Iya, sekarang gini aja. Jangan Kita melihat melihat itu hanya dari kita juga sisi dari sisi itu. Jadi kesepakatan kedua belah pihak, ya kan, suka sama suka, itu kalau dia memang ada unsur pelanggaran norma dan hukum tetap salah. Sama aja orang kayak ciuman atau beradegan seksual gitu ya, melakukan maksiat habis itu ini gua loh, apa namanya itu, kami suka sama suka kan nggak merugikan kalian. Kan kayak gitu. Apakah itu hal yang itu kan salah juga. Sama aja sebenarnya. Itu kan analoginya kayak gitu. Ya kan? Sama. Kita sepakat masalah itu. Apalagi nih dari teman-teman ya, seharusnya tanya dulu wanitanya keberatan apa tidak. Sama aja tadi. Ya kan, sepakat sekalipun seorang laki-laki dengan wanita melakukan sesuatu hal yang melanggar norma, itu tetap salah gitu loh. Kita ini negara ini bukan suka-suka. Dan kedua, Betul. Bang Hotman Paris Ada ini aturan. adalah anggota advokat, anggota organisasi advokat. Dia terikat dengan itu. Nggak bisa sembarangan. Sama aja dokter gitu loh. Sekarang saya tanya, Pak polisi joget-joget kayak Hotman Paris itu. Pak Kapolri gimana coba? Propam gimana? Pasti panas ngeliat kayak gitu. Apa? Ini ada bala-balanya nih, ada bala-balanya yang mencoba menyerang saya dari sisi masa lalu saya, ya. Apa kabar dengan Jedun? Oke, saya katakan ya, bahwa itu adalah masa lalu, masa muda saya, ya, yang dimana saya tidak merugikan orang juga, kalau seperti Anda bilang, ya kan? Nah, sekarang Anda juga tahu nggak, junjungan Anda itu pernah dilaporkan oleh artis terkenal dengan dugaan kasus kekerasan terhadap wanita di Polda Metro Jaya. Ya. Jadi tolong kalian itu berpikirnya tolong dong dengan jernih gitu loh. Ya. Saya ini bukan apple to apple sama Hotman. Bukan apple to apple. Ngerti nggak apple to apple? Apple to apple adalah ini sama loh. Kalau dari sisi usia aja saya jauh di bawah dia. Saya bukan saingan dia, saya bukan rival dia. Ya, saya ini advokat muda yang ya mungkin kalau dibilang rivalnya ya yang muda-muda. Jadi jangan menganggap saya itu apple to apple terus saya jadi iri. Ya. Pangsa pasarnya beda. Pangsa pasarnya kita ada beda. Jadi iri. Enggak, demi Allah demi Tuhan nih saya puasa. Biar puasa saya batal nih. Semuanya. Saya tidak ada sedikit setitik juga iri sama Bang Hotman. Kalau saya iri sama Bang Hotman, nggak mungkin saya berkawan sama dia bertahun-tahun. Ya. Dan sebelum ada persoalan yang saya lihat kok Bang Hotman makin seperti ini ya gitu loh. Saya nggak ada masalah sama dia. Saya berkawan sama dia. Setiap minggu juga kita lari bareng di GBK, bercanda bareng. Saya nggak ada masalah. Ya, jadi kalau dibilang saya iri, ya, kalau dibilang saya pansot itu salah. Kalau dibilang iri, nggak ada yang saya iriin. Alhamdulillah yang dia punya, pengalaman-pengalaman dia yang dia punya, saya juga punya. Saya juga ngerasain. Sudah pernah dilakukan juga. Di usia yang lebih muda mungkin ya. Di usia yang lebih muda dari dia. Makanya saya bikin kuis tadi kan sama teman-teman. Ayo saya kasih kuota, saya kasih iPhone kalau memang bisa tahu pada usia berapa pencapaian kesuksesan saya memiliki mobil-mobil supercar Italia itu. Kan begitu. Jadi bukan bicara iri, bukan. Ya. Saya hanya mencoba membuka pikiran khususnya para wanita ya, bahwa ini nggak benar. Ya, peluk-peluk orang ganti-ganti puluhan, gonta-ganti peluk-peluk orang terus dipublikasi, ini nggak benar. Kalau untuk konsumsi pribadi, nggak usah puluhan, ratusan silahkan. Ratusan silahkan. Buat koleksi. Video ini silahkan. Betul, tapi kalau sudah diviralkan. Ini generasi muda loh. Jutaan mata memandang. Ya. Saya demi Allah saya respect sama Bang Hotman. Sampai dengan saat ini kenapa jadi tidak respect? Ya karena itu. Iya, betul. Dan mungkin gini, Bro. Perbedaannya berusunan dengan Bang Hotman. Kalau berusunan atas kesalahan masa lalu, berusunan mengakui kan? Iya. Betul. Ya, Bob, itu kesalahan masa lalu dan sudah oke, udah kita akui bahwa itu salah, mungkin seperti itu. Contoh yang saya harapkan, Contoh singkatnya ya. Ketika saya kemarin ada slip
melakukan satu kehilafan karena saya tidak teliti sebagai seorang advokat, ya, menangani Pak Dodi. Saya diserahkan alat bukti yang memprovokasi emosional saya, lalu saya marah dengan keluarga Pak Haji Faisal. Ketika saya sadari, saya minta maaf langsung dengan Pak Haji Faisal dan Ibu. Ya, artinya kita ini nggak usahlah sombong atau merasa diri kita hebat. Kalau kita memang ada salah, ya, atau orang mengkoreksi kita, betul. Minta maaf itu tidak merendahkan kita. Minta maaf itu jauh lebih bermartabat, value-nya besar sekali. Saya akan berkali-kali lipat respect dengan Bang Hotman apabila Bang Hotman mau mengakui itu. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bro Sunan di kehidupan masa lalunya. Iya, seperti betul. Itu saja. Semua orang nggak luput dari hilaf, itu loh. Nggak luput dari kesalahan atau slip. Tapi ketika ya diberikan pemahaman atau dikasih tahu gitu ya, apalagi yang kasih tahu ini teman ya. Kalau Bang Hotman masih nganggap saya teman, tapi kalau nggak pun nggak ada ruginya buat saya, ya, nggak ada ruginya buat saya kalau Bang Hotman nggak anggap saya teman, kan begitu. Oke. Bro, sekarang kita masuk aja kesimpulan, nanti kita tinggal itu. Kesimpulannya, menurut Bro Sunan, apakah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bang Hotman Paris ini terbukti atau enggak menurut Bro? Kalau menurut saya sih terbukti nih. Ya bisa salah bisa benar, kita tebak-tebakan lah sebelum nanti di launching. Ya. Sekarang begini, ya, seorang advokat officium nobile, ya, dia harus bergabung di salah satu organisasi advokat. Dan di organisasi itu kan jelas ada aturannya, ya, ada aturan SOP-nya, rules-nya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tentunya mengacu kepada perundang-undangan advokat. Lah kalau kita mengaku diri kita advokat, berprofesi sebagai advokat, bergabung di satu organisasi advokat, tapi kita tidak mematuhi aturan organisasi atau sanksi organisasi yang dikenakan kepada kita, bahkan kita melawan, bahkan kita merasa nggak salah, ya itu repot. Ya repot kayak gitu. Karena itu Bro, dugaan saya, ini patut diduga, biar saya nggak kena delik nih. Patut diduga, ya karena beliau sudah merasa besar. Jadi beliau sudah merasa besar, sehingga merasa gampang gitu. Organisasi ya dilawan aja lah, ya kan? Karena punya dukungan yang kuat, ya, dukungan yang kuat dari netizen terutama. Karena harus dipahami oleh netizen, Bang Hotman Paris ini manusia biasa loh. Dia bukan nabi. Jadi pasti ada salah. Maka saya juga gini, saya pribadi gini, ke Bang Otto ada beberapa sikap Bang Otto saya nggak setuju. Nah, tapi untuk hal ini saya sepakat. Nah, itu objektif. Begitu juga sebaliknya. Bang Hotman Paris untuk yang lain-lain itu saya hormat. Saya angkat topi dengan beliau. Tapi untuk hal ini kayaknya nggak dulu deh, ya kan? Kita berbeda pendapat. Mas Resi Buana 97, dukung Bang Hotman Paris aja, dia banyak duit. Bos. Ini namanya udah nggak masuk tidak akal. Mendidik. Udah nggak mendidik. Dukung gitu. aja dia banyak duit. Bos, lu tahu dari mana duitnya? Lebih banyak dari Bang Otto, lebih banyak dari gue, lu tahu dari mana? Gitu loh. Nggak boleh lah. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Karena sebenarnya gini, banyak duit. Guys, sebenarnya ya kan, banyak advokat itu yang duitnya itu sebenarnya gila ya. Yang mendekati Taipan tuh banyak, cuman nggak mau pamer aja. Nggak mau pamer. Kayak sekarang, ya. Saya selama ini nggak pernah ngomong, Bang, Hendar Sam. Saya tidak pernah berbicara bahwa saya semenjak 2012, saya dipercaya oleh big boss-nya, ya, konglomerat yang punya klub-klub atau asosiasi hiburan malam Jakarta, ya. Di tahun 2012 itu umur saya masih 30-an loh. Saya pegang klub yang menjadi legend di Indonesia yang namanya Stadium. Itu artinya jauh sebelum Bang Hotman Paris dong ya? Iya, artinya saya itu makanya saya ketawa kalau ada yang bilang marketing untuk kafe, untuk klub itu harus dengan cara-cara gitu. Peluk-peluk wanita, mengeksploitasi, memviralkan wanita tersebut gitu loh. Ya? Iya, betul. Jadi ya tolonglah gitu loh. Maksudnya saya sebenarnya nggak pernah mau bicara soal latar belakang saya pegang corporate hotel, pegang corporate klub-klub besar gitu. Saya nggak pernah mau bicara.
Tapi ketika ada seseorang senior yang menyatakan atau membenarkan atau menjadi satu pembenaran bahwa marketing itu harus dengan cara seperti itu, Cara seperti itu. saya angkat suara gitu loh, ya. Betul. Sepakat. Gitu, Bang. Oke, Bro Sunan, mungkin ini dulu kita akhiri. Kalau ntar kelamaan ya dia akan makin banyak umpatan di situ nanti. Jadi ini nggak baik buat puasa kita, ibadah kita. Nggak apa-apa. Ya, yang penting justru nggak apa-apa, ya. Iya. Kan kitanya tidak terpancing emosional, kitanya nggak Iya. marah. Jadi Transfer pahala. Transfer pahala. Setiap umpatan orang kepada kita, inilah momentum ladang pahala kita. Ayo, makin nambah. Teman-teman yang tidak sejalan dengan kami, yang mendukung pihak-pihak tertentu, silakan hujat kami. Ini kita buka waktu dan tempat, kita persilakan untuk menghujat kami, ya. Gitu. Betul. Karena kapan lagi nih pahala kita? Kapan kita bertambah ya? Oke, mungkin segitu saja atau ada lagi, Bro Sunan? Cukup ya. Nanti mungkin kita lihat perkembangannya, bagaimana, apa hasil putusan kode etiknya. Ya, pesan kami gitu ya, semua harus berbesar hati. Apalagi seharusnya dengan makin bertambahnya usia itu kita makin matang ya, makin matang, makin berlapang dada gitu ya, berbesar hati ya. Kita menunggu sikap-sikap makin bijaksana. Kita menunggu sikap-sikap kebesaran hati dari para senior-senior ini semua. Terima kasih Bro Sunan, terima kasih semua netizen ya. Ya, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.